Keesokan harinya di perusahaan Jaya Grace. Selama 1 jam, suasana rapat yang serius terasa seperti siksaan bagi orang-orang di dalam ruangan rapat. Terutama bagi orang yang sedang duduk di kursi utama, aura suram yang mengelilinginya membuat para eksekutif di sekitarnya menjadi ketar-ketir. Sebenarnya pikiran Bastian tidak ada di dalam ruangan rapat itu, benaknya saat ini dipenuhi oleh wanita sialan semalam. Selain itu, dia juga bermimpi Sen Lima Wal sepanjang malam, dan wanita yang ada dalam mimpinya adalah Tria. Bastian merasa dirinya seperti akan gila. Bastian duduk di kursinya dengan gusar, malam ini temani aku berenang. Bruno yang sedang memeriksa dokumen tersentak, kenapa tiba-tiba Tuan ingin berenang? Bastian terdiam sejenak lalu menatap Bruno, aku mau menurunkan suhu tubuh. Bruno menanggapinya dengan datar, lalu dia teringat sesuatu dan berkata, Tuan, semalam aku mengantarkan Nona Tria pulang. Stop, jangan ungkit wanita itu, aku tidak ingin mendengar tentangnya dulu. Potong Bastian, saat ini dia tidak ingin mendengar nama wanita itu dulu. Bruno tidak berani bersuara, mungkin saat ini memang dialah yang terlalu cerewet. Tuan, jika malam ini Anda ingin berenang maka saya akan menolak undangan ulang tahun dari Tuan Ferdi Alexander. Tapi, ini adalah perintah dari Tuan Besar Justin, ujar Bruno. Melihat raut wajah Bastian yang tidak bersahabat, Bruno tidak berani lagi bersuara. Padahal dia hanya menyampaikan pesan saja. Sementara itu di perusahaan Aurora Jewelry. Saat Tria sedang berjalan melewati koridor, dia mendengar beberapa staf sedang bergosip. Hari ini direktur kita lagi kenapa sih? Gak punya kemampuan tapi suka marah-marah. Aneh. Iya masih pagi tapi kita malah dapat omelan dari dia. Salah kita di mana ya? Tria menghentikan langkahnya dan berpikir sejenak. Setelah itu dia menghampiri ruangan Tiara. Sudah aku bilang, jangan ganggu aku. Teriak Tiara tanpa menoleh ke arah pintu, dan melempar sebuah dokumen hingga mengenai kaki Tria. Tria mengambil dokumen itu dan berkata, pagi-pagi begini sudah marah-marah. Memangnya Nona Direktur punya masalah apa? Tria. Tiara lantas mendongak menatap Tria. Tiara mendekat dan hendak menamparkan wajah Tria karena mengingat kejadian semalam. Namun, Tria dengan cepat menepis tangannya dan menghempaskannya. Panik gak? Paniklah masa enggak? Ujar Tria lalu tertawa, kemudian tatapannya berubah serius. Siapa suruh kamu mau mencelakaiku semalam? Dapat karma kan? Apa maksudmu Tria? Tanya Tiara panik. Aku sudah pernah termakan jebakanmu 6 tahun yang lalu. Mana mungkin aku akan terjebak untuk yang kedua kalinya. Kecuali aku ini orang idiot. Aku nggak ngerti maksud kamu, sahut Tiara. Kalau kamu gak ngerti kenapa kamu marah-marah. Tria menatap Tiara lekat-lekat, aku juga tahu kalau kedua minuman itu diracuni. Dan aku yakin kamu juga pasti jadi korbannya kan? Kamu. Tiara sangat geram pada Tria, dia tidak akan membiarkan siapapun tahu masalahnya semalam saat bersama Pak Tony. Tiara melipat tangan-tangan di dada lalu berkata, jangan berpikir kamu sudah lolos, Pak Tony tidak akan pernah melepaskan mangsanya begitu saja. Tria menyahut dengan tertawa sinis, betul sekali. Tapi, asal kamu tahu orang yang mengincar diriku tidak akan pernah berakhir baik. Raut wajah Tiara berubah pucat, dia pun mengutuk dalam hati, wanita sialan ini sulit sekali untuk dihadapi. Oh ya, kebetulan kita bertemu. Aku ingin merekrut kembali salah satu karyawan lama. Kamu tanda tangan ya, ujar Tria sambil menyerahkan sebuah dokumen pada Tiara. Aku gak mau tanda tangan, jawab Tiara sambil membuang wajah ke samping.
Oh baiklah, kalau begitu aku cari Bastian saja. Biar dia yang tanda tangan, balas Tria. Mendengar Tria akan pergi mencari Bastian, Tiara langsung menoleh dan mengambil dokumen itu kemudian menandatanganinya tanpa melihat isinya terlebih dahulu. Ternyata metode ancaman sangat efektif di saat seperti ini, pantas saja Tiara selalu menggunakan cara itu. Tria, aku peringatkan lagi ya. Jangan pernah berniat macam-macam pada Bastian, aku gak akan melepaskanmu. Tiara menyuruh Tria keluar dan langsung menutup pintu kantornya. Melihat dokumen yang berhasil ditandatangani, membuat Tria tersenyum puas. Ternyata bertarung dengan orang yang pola pikirnya sempit sangat membosankan ya, tidak menarik. Pada saat itu tiba-tiba ponselnya berdering, dan yang menelepon adalah Tasya. Tria menjawabnya sambil berjalan ke arah tangga. Halo Tria, malam ini kamu temani aku ke pesta ulang tahun Paman Ferdi ya. Aku sudah bilang pada ayahku, aku akan membawa Masaya sang desainer terkenal. Sudah lama ayahku ingin bertemu denganmu. Mendengar nada bicara Tasya yang begitu antusias, Tria menjawab dengan tidak berdaya, aku tidak terlalu akrab dengan keluarga Alexander. Aku akrab kok. Lagian Diego juga akan pergi. Kamu sudah kembali ke negara ini, sudah seharusnya memperluas koneksimu. Siapa tahu kamu bisa ketemu pujaan hatimu malam ini. Iu, ujar Tasya sedikit menggoda Tria. Pujaan hati apaan sih? Aku sudah punya 2 anak tahu. Sahut Tria sambil menghela napas. Aduh Tria, pergi dong. Please. Kala berdebat dengan Tasya, akhirnya Tria menyetujui ajakan ke pesta malam ini. Pesta ulang tahun Tuan Ferdi Alexander diadakan di restoran Hotel Carabella. Keluarga Alexander adalah keluarga yang terpandang di ibu kota. Bahkan keluarga Grace yang kedudukannya tidak kalah dari keluarga ini tidak berani menyinggung mereka. Namun, keluarga Grace adalah keluarga pebisnis, sementara keluarga Alexander hanya berkecimpung dalam dunia politik saja. Jadi, biasanya tidak akan ada konflik di antara kedua keluarga ini. Semua orang di ibu kota tahu bahwa, keluarga Alexander hanya memiliki 2 tuan muda. Putra sulungnya bernama Zidan Alexander, dia adalah seorang aktor ganda yang terkenal di negara Valtania. Dia memiliki 300 juta penggemar dan dijuluki sebagai idola nasional. Dia juga merupakan seorang artis sekaligus pemegang saham di agensi Majestic. Semua tamu yang hadir dalam pesta ulang tahun itu adalah orang-orang penting dan berpengaruh. Orang kaya biasa seperti keluarga Forter tidak bisa menghadiri pesta itu. Tria, Tasya ayo buruan. Diego berjalan menaiki tangga sambil mendesak kedua wanita itu untuk keluar karena masih di dalam mobil. Tasya turun lebih dulu dan berdiri di sisi Diego, lalu setelah itu Tria menyusul. Ketika Tria turun dari mobil, bahkan Diego terpelongo melihatnya. Tria mengenakan gaun panjang berwarna hitam dengan kerah terbuka dan belahan di bagian paha. Bagian pinggangnya ketat membuat pinggang Tria tampak ramping. Untaian gaunnya bagaikan bunga terompet dengan pola yang dihiasi emas. Tria seolah-olah sedang mengenakan langit berbintang di tubuhnya. Sangat cantik dan anggun. Tria menggunakan anting berwarna senada dan dipadukan dengan riasan lainnya, membuat dia terlihat seperti seorang dewi. Kakak, matamu dijaga ya, ujar Tasya memperingati saudaranya itu, namun Diego tetap diam. Tasya dan Diego adalah saudara kandung. Namun, mereka tidak terlihat seperti saudara, tapi lebih seperti sahabat. Melihat Diego yang terpelongo menatapnya, Tria memukul kepalanya menggunakan tas. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Diego pura-pura pingsan di bahu Tasya dan berbisik, andai saja waktu itu aku yang tidur dengannya,
kamu sudah punya kakak ipar yang cantik dan dua keponakan yang menggemaskan. Seketika Diego mendapat tatapan yang tajam dari adiknya. Kalian ini bicara apa sih? Tanya Tria melihat kedua orang itu sedang berbisik. Beruntung sekali kalau mendapat istri secantik ini, sahut Diego sedikit menggoda. Tria kan mantan istrimu? Hahaha, Tasya menyela. Diego menggaruk kepala dan berkata, benar juga, bisa menikah sekali lagi tidak? Sambil tertawa. Ku adukan ke pacarmu mau? Sahut Tasya dengan tatapan tajam. Diego mengerucutkan bibirnya dan berjalan di belakang Tria dan Tasya. Kedatangan Tria membuat semua tatapan tertuju padanya, sebagian orang melihatnya dengan tatapan takjub dan kagum. Tak bisa dipungkiri, Tria terlihat sangat mencolok di antara kerumunan orang yang berlalu lalang. Tasya tersenyum geli dan berkata, memang sangat efektif membawamu ke acara seperti ini. Benar Tria, kamu sangat cocok, sahut Diego. Sepertinya tamu di pesta ini semuanya orang penting ya. Dari gelagat semua tamu di dalam pesta dan skala pesta ini, Tria bisa melihatnya. Tentu saja, hari ini adalah pesta ulang tahun Paman Ferdi. Orang-orang yang diundang di pesta ini semuanya dari kalangan elit yang berpengaruh dan pejabat. Gak sembarangan bisa datang, bahkan keluarga Porter gak pantas hadir di pesta ini, sahut Diego menjelaskan. Tria tertawa dan berkata, aku juga dari keluarga Porter tapi bisa hadir. Kalau kamu beda, kamu adalah Mazaya. Sang desainer perhiasan terkenal di kancah internasional sekaligus tamu kehormatan dari negara Akronesia. Sudah sepantasnya kamu ada di sini. Hibur Tasya. Di lantai atas restoran ini ada dua orang pria yang sedang berdiri. Pria dalam setelan jas berwarna hitam dengan aksen perak menatap ke arah Bastian, lalu melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Bastian telah menatap seorang wanita lebih dari 15 menit. Pria itu pun lantas berkata, wanita itu cantik sekali ya. Iya, sahut Bastian datar. Semenjak kedatangan wanita itu, Bastian terus memperhatikannya. Wanita itu berjalan dengan elegan di antara kerumunan orang. Meskipun tidak tebar pesona, dia sangat mencolok di antara orang-orang itu, bahkan semua mata terus memperhatikannya. Zidane menatap Bastian lekat-lekat, baru kali ini aku mendengar kau mengakui kecantikan seorang wanita. Selama bertahun-tahun Zidane mengenal Bastian, dia tidak pernah mendengar Bastian memuji wanita. Tiara yang selama 6 tahun di sisinya pun tidak pernah dia puji. Bastian menarik pandangannya pada wanita itu, dengan cepat dia menghabiskan segelas minuman di hadapannya dan turun ke aula. Zidane tersenyum, mata indahnya sedang melihat Tria yang sedang bercanda bersama Tasya dan Diego. Paras Tria begitu cantik, pantas saja jika Bastian terlihat gelisah. Ayah, perkenalkan, ini adalah Nona Mazaya, desainer terkenal dari negara Akronesia, ujar Diego kepada ayahnya Jordi Fernandez. Dan dia adalah sahabat kami, ayah, sahut Tasya. Mendengar putra dan putrinya begitu antusias memperkenalkan Mazaya, Jordi Fernandez tersenyum kemudian berkata, jadi kamu adalah desainer terkenal Mazaya itu. Putra-putriku selalu menceritakanmu. Malam ini aku bertemu denganmu dan ternyata semua yang dikatakan mereka adalah benar, luar biasa. Tria tersenyum dan menjawab dengan sopan, Paman Jordi terlalu memujiku. Tasya yang tadinya begitu antusias berubah murung saat melihat Bastian berdiri di belakang Tria. Diego yang melihat Bastian lalu mengangkat gelas anggurnya dengan sopan dan menyapa, hai Tuan Bastian. Jordi pun melakukan hal yang sama dengan putranya, ternyata Tuan Bastian ada di sini. Tria segera berbalik dan menatap Bastian,
Tria sangat kesal karena harus bertemu dengan pria ini di acara ini. Kenapa sih, di mana-mana ada pria arogan ini, batinnya. Bastian melirik Tria sekilas lalu bersulang dengan Jordi dan Diego. Ketika gelas anggur akan menyentuh bibirnya, Bastian melihat Tasya dan bertanya, "Dia ini siapa?" "Oh, perkenalkan, dia adalah adikku," jawab Diego sambil tersenyum. Jordi tersenyum dan berkata, "Dia putriku, Tuan Bastian. Namanya Tasya." Seketika ekspresi Tasya berubah takut, dia pun membatin, "Sialan. Oh, ternyata putri keluarga Fernandes ya." Bastian meneguk anggurnya kemudian tersenyum dan berkata lagi, "Aku pernah bertemu dengan putrimu beberapa waktu lalu di kantor polisi." "Hah? Kantor polisi?" beo Jordi. Jordi menatap Tasya dengan tajam, "Anak nakal, kamu buat masalah apa lagi?" Tasya ketakutan dan bersembunyi di belakang Diego sambil berbisik, "Kakak, tolong aku dong." "Gak mau, aku saja pernah kencing di celana waktu ayah memarahiku dan kamu malah menertawakanku," sahut Diego berbisik. "Tasya, jelaskan," perintah Jordi. "Bukan begitu ayah, semua ini hanya salah paham." "Iya salah paham," jawab Tasya sedikit gemetar, "kok aku jadi pengen kencing gini sih? Apa ini yang pernah dialami kakak?" batin Tasya. Dengan raut wajah memelas, Tasya menatap Tria seolah meminta bantuan wanita itu untuk menjelaskan. Tria mengangguk lalu melirik Bastian yang tampak senang dengan penderitaan orang lain. "Maaf menyela paman, tapi Tasya ada di kantor polisi karena Aku tidak sengaja menabrak mobil Tuan Bastian dan Tasya lah yang menjadi penjaminku waktu itu," ujar Tria berbohong. Jordi mengangguk seolah mengerti dengan penjelasan Tria. Bastian terkejut mendengar ucapan Tria, wanita ini baik sekali ya, dia rela menanggung kesalahan temannya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara dari seseorang, "Wah, ramai sekali di sini." Pria yang menghampiri mereka mengenakan jas berwarna hitam dengan aksen perak terlihat sangat elegan. Wajahnya yang tampan terlihat mempesona, ditambah dengan pembawaannya yang begitu anggun sungguh memikat hati. Dia layaknya seperti seorang pangeran di negeri dongeng. Pria itu adalah Zidane Alexander. Sebenarnya, Tria sudah lama mengenal Zidane karena dia adalah seorang aktor ternama yang mendunia. Tria juga sudah pernah melihat Zidane waktu itu, saat menemani Diego syuting iklan di perusahaan agensi Majestic. Namun dari jarak yang jauh, dan juga karir Diego tidak sebagus karir Zidane. Zidane hanya menerima tawaran untuk bermain di film yang berkualitas tinggi. Dia juga telah banyak memerankan film-film layar lebar dan ini adalah pertama kalinya Tria bertemu secara langsung dengan Zidane. "Wah, sepupu terkenalku ada di sini," ujar Diego tersenyum ramah dan langsung merangkul pundak Zidane. "Aduh, lama gak ketemu, kakak sepupu ini tambah tampan saja," goda Tasya dengan mengedipkan satu matanya. Tria juga merasa biasa saja karena mereka memanglah keluarga. Jordi adalah saudara kandung dari istri Ferdi alias ibunya Zidane. "Lama gak ketemu ya, apa dia temanmu Tasya?" tanya Zidane. Tasya dan Diego tersenyum, "Dia sahabat kami, Triana Madani Forter," sahut kedua saudara itu bersamaan. "Kenapa kamu kesini?" tanya Bastian datar. "Tentu saja ingin berkenalan dengan wanita cantik ini," sahut Zidane sambil melirik ke arah Tria. Tria tercengang, sungguh tidak menyangka jika seorang aktor ternama ini ingin berkenalan dengannya. Tria berdoa dalam hati semoga para penggemar Zidane tidak akan memaki Tria. Tapi, Tria merasa tatapan para wanita di sana seolah ingin menel empat janginya. Mendengar jawaban Zidane, Bastian diam saja. Namun, tatapannya kini berubah murung.
Zidane tidak peduli dengan wajah Bastian yang kurang bagus itu. Zidane kemudian berjalan ke sisi Tria dan menjulurkan tangan Nyap dan berkata dengan sopan, "Apakah Nona bisa berdansa denganku?" Tasya tercengang, dia lalu menyenggol lengan Tria agar mau berdansa dengan Zidane. Namun, Tria malah diam saja. Tasya mengambil inisiatif dengan mendorong tubuh Tria ke arah Zidane. Zidane tersenyum sambil mengedipkan satu mata ke arah Tasya, sementara Tria saat ini memelototi Tasya seolah ingin memakannya. Tasya dan Zidane bertukar pandang kemudian Zidane membatin, "Adik sepupuku ini bisa diandalkan juga ya." Tria melihat sekelilingnya, dia merasa bahwa para wanita yang ada di sana seolah ingin memakannya. Tria tidak ingin menerima ajakan Zidane, tapi Tasya malah mendorongnya mendekati Zidane. "Sialan kau Tasya, bisanya mengkhianati teman saja," batin Tria kesal. Zidane menarik tangan Tria hendak membawanya pergi, namun sayang tangan Tria yang satunya juga telah digenggam seseorang. Tria terkejut karena ternyata Bastianlah yang menggenggam tangan itu. Berbeda dengan Tria yang terkejut, Tasya dan Diego justru terlihat senang. Sepertinya akan ada pertunjukan menarik malam ini, tinggal membeli cemilan saja dan duduk menonton.